Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang mana Allah masih memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kita sebagai seorang hambanya. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita pengikutnya, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil akhir. Baik, anak-anakku sekalian, insyaallah hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu bidang studi matematika. Hari ini kita masih membahas tentang aljabar dan kita masuk ke subbab perpangkatan ya. Jadi hari ini kita akan coba bahas tentang perpangkatan dan pembagian. Operasi perpangkatan diartikan sebagai perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Jadi untuk sebarang bilangan bulat A berlaku A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai tak terhingga. Nah, itu disebut sebagai N faktor atau pangkat N, tak terhingga. Hal ini juga berlaku pada perpangkatan bentuk aljabar. Contoh, tentukan hasil perpangkatan bentuk aljabar berikut. Nomor 1, 2P kuadrat min 3X kuadrat YZ pangkat 3 pangkat kubik ya, atau pangkat 3 dalam kurung min 3P pangkat 2 Q dalam buka kurung tutup kurung pangkat 2. Penyelesaiannya yang pertama, 2P dipangkatkan 2, di mana 2P dikali 2P, maka hasilnya sama dengan 4P kuadrat. Kenapa 4P kuadrat? Karena di sini 2 kali 2 4, P kali P berarti P kuadrat. Lanjutnya, ya. Yang kedua, min buka kurung 3X kuadrat YZ pangkat 3 tutup kurung pangkat 3. Cara penyelesaiannya adalah yang pertama, ya, 3 pangkat 3 yaitu 3 pangkat 3X yaitu 27. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Setelah itu 6Y pangkat 3 yaitu 3 rumusnya 2 kali 3 Y pangkat 3. Berikutnya Z pangkat 9. Min 3 P kuadrat Q pangkat 2. Jadi dipangkatkan 9 min 3 kali min 3 9 P kuadrat sama dengan 4P Q kuadrat ya. Pada perpangkatan bentuk aljabar, suku 2 koefisien tiap suku ditentukan menurut segitiga Pascal. Misalkan kita akan menentukan pola koefisien pada penjabaran bentuk aljabar suku 2 atau A plus B pangkat N. Ya, harusnya di sini pangkat N ya, dengan N bilangan asli. Perhatikan uraian berikut. A plus B pangkat 1 sama dengan A plus B pangkat 0 koefisiennya 1, 1. A plus B pangkat 2 sama dengan A plus B dikali A plus B. Jadi A kuadrat ditambah AB ditambah AB plus B kuadrat. Atau di sini A kuadrat ditambah 2AB plus B kuadrat, koefisiennya 1, 2, 1. BA plus B pangkat 3 A plus B pangkat 1, tidak perlu ditulis satunya ya, kali A plus B pangkat 2. Jadi ini ya. Lalu A plus B sama dengan A plus B A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat.
Dari mana? Ini dari mana? Ya dari tadi yang di atas. Cara seperti ini. Kalau kita dikuadratkan, jadi kalau A plus B kuadrat, maka hasilnya seperti ini. Lalu kita kalikan, ya. A di sini dikalikan dengan A yang pangkat 2. Jadi, A pangkat 3 ditambah 2A kuadrat, karena 2A-nya ada 2, plus B ya. A kuadrat B plus AB kuadrat plus A kuadrat B plus 2AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Kenapa B pangkat 3? Karena B-nya yang satu pangkat 2, satu pangkat 1. Jika dikalikan, maka pangkatnya itu dijumlahkan. Contoh, misalkan di sini A dikali A plus B. Maka hasilnya sama dengan A kuadrat plus B. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, ini koefisiennya 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan kembali. Perhatikan pola koefisien yang terbentuk dari penjabaran bentuk aljabar A plus B pangkat N di atas. Pola koefisien tersebut ditentukan menurut segitiga Pascal berikut. Nah, di sini bentuk segitiga Pascalnya ya. Jadi di sini A plus B pangkat 0, A plus B pangkat 1, B pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan pangkat 6, dan seterusnya. Ya. Pada segitiga Pascal tersebut, bilangan yang berada di bawahnya diperoleh dari penjumlahan bilangan yang berdekatan yang berada di atasnya. Nah, yang kemarin Ustaz sampaikan ya materi sebelumnya. Kenapa hasilnya ada 3? Karena penjumlahan dari angka di atasnya, yaitu 2 ditambah 1. Jabarkan bentuk aljabar berikut. A, 3x plus 5 kuadrat, 2x min 3y kuadrat, dan A min 4 pangkat 4. Penyelesaian nomor 1. 3x plus 5 pangkat 2. Ya, koefisiennya adalah 1 dan 3x kuadrat. Karena angka satunya tidak ditulis di depannya, maka kita jabarkan ya. Setelah itu, 2 kali 3x plus 3x kali 5. 2-nya dari mana? Yang tadi rumus ya. A kuadrat plus 2AB ya. 2AB plus B kuadrat. Nah, ini rumusnya. Jadi rumusnya harus diingat-ingat. Ya, jadi di sini kenapa dia ada 2 kali 3? Penjabarannya dari ya 2AB. Ya, atau ditambah di sininya ada A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini rumus yang harus diingat ya jika dia bentuknya 3x atau A plus B kuadrat. Maka rumusnya seperti ini. Kalau kita jabarkan A plus B dalam kurung kuadrat. Maka hasilnya seperti ini. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi 1 kali 3x kuadrat ditambah 2 kali 3x dikali 5 plus 1 kali 5 kuadrat. Maka hasilnya pertama adalah 1 kali 3, 3. 3 dikuadratkan jadi 9. X kali X sama dengan X kuadrat. Ditambah 2 kali 3, 6. Ya. 2 kali 3, 6. Hasilnya 30. Plus ya. Plus 25. Dari mana? Ya, yang usah jabarkan dulu yang 30. Kenapa 30? 2 kali 3, 6. Lalu dikali 5. Maka hasilnya 30. Nah, 25 ini dari 1 kali 5 kuadrat. 25 kali 1 sama dengan hasilnya 25. Yang kedua, 2x min 3y kuadrat. Perhatikan di sini ya. Yang pertama adalah 2x. Ya, jadi 1 kali 2x kuadrat ditambah, nah jangan lupa 2 kali min 3y. Sini ya. 2 kali 2 ya. Ya, jangan lupa di kuadrat. 2 dari rumus yang tadi ya.
kali 2x dikali min 3y. Setelah itu ditambah 1 kali min 3y kuadrat. 4x kuadrat dari 2x kuadrat. Lalu 2 kali 2 4 ya. 2 kali 2 4. 4 kali min 3 sama dengan min 12xy plus 9y kuadrat, karena min 3 dikuadratkan 3 kali min 3 jadi plus 9, y kali y sama dengan y kuadrat. Ya, maka hasilnya seperti itu. Baik, lanjut sekarang a min 4 pangkat 4. Sama seperti tadi ya. 1 kali a pangkat 4. Jadi 4 dikali a pangkat 3 dikali min 4 pangkat 1. Plus 6 kali a pangkat 2 dikali min 4 pangkat 2. Ditambah 4 kali 4 dikali a dikali min 4 pangkat 3. Nah, ini pangkatnya berurutan ya. Dia mulai turun dari mulai 4, 3, ya 2, di sini 1, tidak ada lagi x-nya. Maka hasilnya a pangkat 4 ditambah, nah 16 a pangkat 3 dari, ya yang warnanya sama ya. Coba perhatikan, 4 kali 3, 4 kali a, 4a dipangkatkan 3, 4 kali 4 sama dengan 16 ya. Berikutnya 96 a pangkat 2 dan dikurang 256a plus 256. Ya. Jadi seperti itu pembagian hasilnya ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembagian. Hasil bagi dua bentuk aljabar dapat kalian peroleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar tersebut. Kemudian melakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Contoh, 3xy dibagi 2y, 6a pangkat 3b pangkat 2 dibagi 3a pangkat 2b, x pangkat 3y dibagi x kuadrat, y kuadrat dibagi xy. Yang pertama, 3xy dibagi 2y sama dengan 3x ya, y-nya bisa kita coret ya, sama-sama y kita coret. Maka di sini dapatkan hasil 3x per 2. Maka hasilnya 3x per 2. Faktor sekutunya adalah y yang harus dihilangkan. Baik, nomor 2. 6a pangkat 3 b kuadrat atau b pangkat 2 dibagi 3a pangkat 2 b pangkat 2 dikali b. Maaf, sama dengan 3a pangkat 2 b dikali 2ab dibagi 3a pangkat b. Maka ada yang bisa dicoret ya. Nah, sebelum ke sana, kenapa 3a kuadrat kali b kali 2ab? Maka kita jabarkan dari 6 a pangkat 3 dan b pangkat 2. Maka hasilnya adalah, nah kita jabarkan dulu, kita faktorkan. Ya, 3 kali 2 sama dengan 6. A pangkat 2 dengan a pangkat 1. Ya, a pangkat 2 dengan a pangkat 1. A pangkat 3, b kali b sama dengan b kuadrat. Paham ya? Nah, setelah itu kita bisa coret nih. Kita bisa coret ininya nih. Ya, 3. Ya, bisa kita coret. Sisanya berarti 2a, 2ab. Baik, sekarang faktor sekutunya adalah 3a kuadrat b. Sekarang yang C. 3 pangkat x pangkat 3y dibagi x kuadrat y kuadrat dibagi xy. Ya, kita jabarkan dulu. X kuadrat dan y kuadrat berarti xy kali xy. X kali x jadi x kuadrat, y kali y dengan y kuadrat. Setelah itu bisa dicoret. Ya, bisa dicoret nih. Xy dengan x salah satunya. Jadi x pangkat 3y dibagi xy. Kita jabarkan lagi. X pangkat 3-nya. Jadi ini, ya. Jadi xy dikali x kuadrat. X kali x pangkat 2 sama dengan x pangkat 3.
Ada yang bisa dicoret? Ya, bisa. Ya, bawah dengan bawah. Ya, ini dengan ini dicoret, maka sisanya adalah X kuadrat. Maka hasilnya dari X pangkat 3Y dibagi X kuadrat Y kuadrat dibagi XY sama dengan X kuadrat. Demikian materi kita pada hari ini. Jika kalian belum memahami atau masih ragu-ragu untuk memahami materi ini, maka kalian bisa menghubungi guru matematika kalian di cabang masing-masing. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.